Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Edi Sutisna di kelas Riyadhah 40 hari untuk hajat dan keinginan kita agar Allah kabulkan. Kita lanjut lagi ya teman-teman di materi yang sekarang materi ke-9 ya. Lanjutan materi dari yang ke-8, kita lanjut lagi, yaitu kita akan membedah tabel Riyadhah. Jadi teman-teman nanti akan paham, sabar ya teman-teman ya, sabar, nanti teman-teman akan paham bagaimana caranya mengerjakan Riyadhah ini. Kita akan bedah satu persatu ya, detail ya. Yang penting teman-teman sabar dulu, nanti setelah teman-teman sudah paham, teman-teman bisa mempraktekkan dan kita akan praktek bersama-sama. Ayo kita lanjutkan lagi. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar tentang Riyadhah. Terakhir kemarin kita tentang zikir dan la haula wala quwata illa billah ya, di tabel Riyadhah. Terakhir kita di sini ya. Terakhir kita di sini zikir plus la haula wala quwata illa billah. Zikir itu terdiri dari satu, kemarin kita sudah bahas sedikit. Zikirnya terdiri dari satu subhanallah. Tulisannya begini. Sin ba ha nun Allah ya, alif lam lam ha. Subhanallah. Ini bahasa Latinnya subhanallah, artinya maha suci Allah. Maha suci Allah artinya dibaca 33 kali. Dibaca 33 kali. Kemarin saya sudah mengajarkan bagaimana caranya berzikir menggunakan tangan ya. Menggunakan tangan, yang terakhir itu coba ini ada ruas-ruasnya. Teman-teman yang belum paham, diulangi lagi materi sebelumnya, materi ke-37 ya. Kemarin sudah saya ajarkan, yang terakhir itu zikir subhanallah 33 kali menggunakan tangan. Subhanallah, 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 sampai 33 kali. Itu yang pertama. Zikir itu terdiri dari satu, subhanallah, subhanallah 33 kali, itu yang satu. Yang kedua zikirnya alhamdulillah. Tulisannya bagaimana? Alhamdulillah, alif al ham, alhamdulillah ya. Alif lam al hamdulillah ya. Zikir yang kedua itu alhamdulillah, Latinnya alhamdulillah. Alhamdulillah artinya alhamdulillah itu artinya segala puji. Semua pujian atau segala puji adalah milik Allah. Segala puji hanya hak milik Allah. Segala puji adalah, seluruh pujian adalah haknya milik Allah. Kalau kita dipuji oleh orang, ucapkan alhamdulillah. Kita kembalikan lagi pujian yang orang lain berikan untuk kita. Misalkan kita pintar gitu, wah kamu pintar banget tuh,
otak kamu cerdas. Itu pujian ya. Kita kembalikan kepada Allah dengan berucap alhamdulillah. Seluruh pujian itu milik Allah, bukan milik saya ya. Saya tidak kebagian pujian karena seluruh pujian itu hanya milik Allah. Jadi ketika kita dipuji oleh orang lain, kita kembalikan lagi. Pujian itu milik Allah dengan berucap alhamdulillah. Seluruh puja dan puji adalah milik Allah, bukan milik saya. Jadi Anda seharusnya memuji Allah ya, bukan memuji saya, begitu teman-teman. Dan ini zikir yang kedua yang dianjurkan oleh Rasulullah sesudah selesai sholat wajib dalam tabel seperti ini. Ketika subuh, ketika kita sudah selesai melaksanakan sholat subuh 2 rakaat, kemudian kita berzikir ya, berzikir. Zikirnya itu pertama subhanallah, Allah yang maha suci, terus 33 kali. Yang kedua alhamdulillah, ini juga 33 kali. 33 kali seperti biasa. Anda bolehlah menggunakan tasbih atau menggunakan tangan, tidak usah diperdebatkan ya. Tidak penting juga ya menggunakan tasbih atau menggunakan tangan, tetapi Rasulullah menggunakan tangan, maka kita ikuti cara Rasulullah menggunakan tangan. Alhamdulillah, 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 dan seterusnya hingga 33 kali. Paham ya teman-teman? Sesudah alhamdulillah, yang ketiga itu ada Allahu Akbar ya. Tulisannya bagaimana? Allahu Akbar, Arabnya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alif lam ha, alif kaf ba ro. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kaf ba ro. Latinnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya itu Allah Maha Besar. Allah itu Maha Besar. Kemarin kita sudah belajar ya. Sudah belajar apa belum ya? Allah Maha Besar itu seperti apa? Ini dibaca 33 kali ya. Jadi zikir itu terdiri dari subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Dibaca masing-masing 3 kali. Sampai sini boleh selesai tentang zikir, boleh. Atau Anda ingin melanjutkan zikir secara komplit, itu lebih bagus ya. Secara komplit yang sunnah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ialah setelah kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, terus lanjutkan dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah,
wahdahu la sarikalah ini kelihatan nggak ya? La ilaha illallah wahdahu la syarika la ilaha illallah. Saya ini agak ribet nih ya, kameranya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahu lahul hamdu yuhyi wa yumitu lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir bahwa ala kulli syai'in qadiran. Baca ya. Ketika Anda berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali, Anda sampai di sini boleh
Sampai di sini berhenti boleh. Tapi kalau Anda ingin melanjutkan secara lengkap, maka lanjutannya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Anda ingin lanjutkan lagi yang lebih lengkap lagi, boleh. Jadi zikir itu sampai sini boleh. Subhanallah, 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 alhamdulillah, Allahu akbar, boleh. Anda ingin lanjutkan lagi. Nah, kalau ini yang lengkap ya teman-teman, ini yang lengkap, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Sampai sini boleh. Sampai sini boleh. Ini tambah ini boleh. Terus Anda ingin lebih lengkap lagi, tambah lagi la haula. Ini bagian dari zikir ya teman-teman. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Ini yang lengkap ada 3. Yang lengkap ada 3. Zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah. Jadi zikir itu terdiri dari ini pertama ya. Terus ini kedua. Dan ini ketiga. Nah. Kelihatan nggak ya? Zikir itu terdiri dari pertama ini subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu yang pertama. Yang kedua lanjutannya la haula la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu yang kedua. Terus lanjutannya yang paling komplit ditambah la haula wala quwata illa billah, itu namanya zikir ya. Uraian dari zikir. Ini zikir. Zikir plus la haula. La haulanya itu nanti dibaca 60 kali. Ini la haula wala quwata illa billah. Ini dibaca 60 kali. Nah, sampai sini paham teman-teman? Kita sudah memasuki zikir plus la haula. Zikir itu terdiri dari apa? Terdiri dari subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Terus lanjut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
Lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wala quwata illa billah. Nah, setelah itu la haula wala quwata illa billah fil aliyil azim, atau la haula wala quwata illa billah dibaca 60 kali. Jadi sudah selesai ya. Ini zikir plus la haula 60 kali. Anda sudah paham? Jika Anda sudah melaksanakan zikir, maka dicontreng. Ketika kita melaksanakan sholat wajib subuh misalkan ya, zikir ini tidak harus di tempat kita duduk. Maksudnya tidak wajib zikir itu di masjid ya. Zikir juga bisa dilaksanakan dimanapun ya, di tempat manapun. Misalkan kita sedang lagi di kantor, lalu kita sholat di masjid atau musola karena takut karena mungkin waktu sholat kita yang diberikan oleh kantor sedikit ya, jadi waktunya mepet. Sambil jalan kita bisa berzikir ya, jalan menuju kantor kita bisa berzikir, atau di tempat kerja, atau kita sedang, kalau ibu-ibu ya, sedang mengasuh anaknya sambil berzikir la haula, zikir plus la haula boleh ketika sedang mengurusi anaknya atau dimanapun ya. Tidak harus kita itikaf di masjid untuk berzikir. Tapi bagusnya memang ketika kita sholat wajib, langsung kita itikaf sebentar ya, 5 menit atau 10 menit kita luangkan waktu itikaf di masjid setelah selesai sholat untuk berzikir. Tapi kalaupun memang tidak mempunyai waktu karena ada kebutuhan pekerjaan yang lainnya, maka kita boleh berzikir itu sambil bekerja atau sambil berjalan menuju ke rumah, sambil daripada kita tidak ada kerjaan ya, mulut kita berzikir ya, melakukan zikir. Jadi zikir itu tidak harus di tempat masjid. Zikir itu bisa dimanapun ya, bisa di kantor, bisa di rumah, bisa ketika kita sedang melakukan pekerjaan, mulut kita berzikir itu boleh ya, boleh. Setelah itu di sini ada ya Fatah ya Rozak. Ya Fatah ya Rozak itu berzikir juga ya. Kita mengucapkan ya Fatah dan ya Rozak 11 kali. Ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Ya Fatah ya Rozak itu seperti ini ya. Al-Fattah. 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 Al-Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Ya Fattah itu artinya nama Allah dalam Asmaul Husna. Artinya ialah Allah yang membuka. Allah yang maha membuka.
membuka sesuatu yang tertutup. Allah ya Fattah itu nama dari Asmaul Husna, artinya Allah yang maha membuka. Membuka sesuatu yang tertutup, membuka sesuatu yang terkunci, membuka sesuatu yang sulit dibuka. Maka kita berzikir ya Fattah 11 kali. 11 kali ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Artinya Allah yang maha membuka. Ya Allah, bukakan sesuatu yang susah, bukakan sesuatu yang sulit, bukakan sesuatu yang tertutup, bukakan sesuatu yang terkunci. Kita di mulut mengucapkan ya Fattah, tapi di dalam hati kita memohon kepada Allah yang maha membuka sesuatu yang tidak bisa dibuka. Allah mudah untuk membukakan sesuatu yang tidak bisa dibuka, maka kita bermohon menggunakan nama Allah ya Fattah, nama Allah dalam Asmaul Husna. Ini ya Fattah. Terus ya Rozak. Ya Rozak juga kita berzikir dengan nama Allah Asmaul Husna. Ya Rozak. Ar-Razzaq. Ini bukan alif ya, ini kok. Ar-Razzaq. Ar-Razzaq. Tulisannya Ar-Razzaq. Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu artinya Allah yang maha memberi rizki, atau Allah pemilik rizki. Allah yang maha memberi rizki. Yang memberi rizki itu siapa teman-teman? Yang memberi rizki itu Allah. Nama lain dari Allah yang maha memberi rizki ialah Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu Allah yang maha memberi rizki. Ar-Razzaq itu nama Allah juga ya. Nama Allah seperti ya Al-Fattah. Ar-Razzaq itu nama Allah. Kalau kita meminta kepada Allah, maka ya Razzaq. Ya Allah, ya Razzaq. Nah, ya Razzaq ini dibaca juga 11 kali. Dibaca 11 kali. Ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Dibaca 11 kali. Ini ya, dibaca 11 kali. Kalau kita sudah mengerjakan ini, maka kita centrang. Sudah berzikir ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah 11 kali, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq 11 kali, maka dicentrang. Zikir ini juga tidak harus di tempat yang khusus ya. Dimanapun kita bisa berzikir, dan dalam kondisi apapun kita bisa berzikir. Bagusnya itu dilafazkan ya teman-teman. Berzikir itu bagusnya dilafazkan melalui lisan kita ya. Bagusnya ya. Jangan di dalam hati. Walaupun dengan sir ya, dengan dipelankan. Ya Razzaq, ya Razzaq, ya Fattah, ya Fattah. Bagusnya itu dilafazkan ya.
bukan di dalam hati ya. Tapi boleh di dalam hati, bukannya tidak boleh. Berzikir di dalam hati boleh, tapi baiknya berzikir itu dilafazkan melalui lisan ya. Jadi ada bunyinya ya, walaupun bunyinya kecil atau dipelankan. Zikir itu bagusnya dibunyikan ya. Sama seperti kita membaca Al-Quran, baiknya itu dibunyikan ya. Karena membaca Al-Quran itu bagian dari zikir, dan membaca Al-Quran itu baiknya dibunyikan walaupun suaranya dikecilkan ya, agar tidak mengganggu dengan orang lain di sekitar. Ini tidak ada hubungannya dengan riya, teman-teman. Anda biasanya apa-apa takut riya, apa-apa takut riya. Bagaimana kalau suara saya terdengar oleh orang takut riya? Nggak usah takut, teman-teman. Ini yang terbaik dalam berzikir itu, yang Allah sukai, yang Allah cintai itu dibunyikan, walaupun kecil suaranya ataupun besar, tapi jangan terlalu besar ya, jangan berteriak. Tapi standar ya, dan dihayati, artinya mulut kita berzikir kepada Allah, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Fattah, ya Fattah. Tapi hati kita memahami arti dari ya Fattah itu ialah Allah yang maha membukakan sesuatu. Kita berzikir di lisan itu atau di mulut itu mengucapkan ya Fattah, tapi di hati kita itu mengakui atau berdoa bahwa Allah yang bisa membukakan sesuatu yang tertutup. Kita di mulut berzikir ya Razzaq, di hati itu kita meyakini Allah itu yang maha memberi rizki. Maka kita memohon sambil berzikir kepada Allah, ya Allah berikan hamba rizki, ya Razzaq berikan hamba rizki. Itu namanya penghayatan. Baik, itulah ya Fattah dan ya Razzaq ya. Mungkin sampai di sini dulu ya, teman-teman. Mohon maaf ya, agak sedikit pembahasannya. Insya Allah kita lanjutkan lagi. Ku kan agung biru
είναι αυτό? Ένα σφουργίτη. Τι είναι αυτό? Μόλις τώρα στο είπα, πατέρα, σφουργίτη είναι. Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτη είναι, πατέρα. Ένα σπουργίτη. Σπου-γι-τι. Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να μου πεις? Τόσες φορές σου είπα, είναι ένα σπουργίτη. Δεν το καταλαβαίνεις. Πού πας? Δυνατά. Σήμερα ο μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 3 καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένα σπουργίτη ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό και του απάντησα και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτη. Τον αγκάλιασα τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι.
Thank